Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu peserta pelatihan e-guru. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Bersama saya, Fitri Nurjana. Pada kesempatan kali ini, saya akan share bagaimana membuat soal online menggunakan aplikasi iSpring Quiz Maker. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Sebelumnya, setelah kita mengetahui bagaimana cara menginstal aplikasi iSpring dan berhasil instalasi aplikasi iSpring, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menerapkan aplikasi iSpring dalam proses pembelajaran. Salah satu fungsi aplikasi iSpring adalah membuat kuis pelatihan soal bagi para siswa atau audiens. Kita tahu bahwa media pembelajaran merupakan alat bantu dalam proses pembelajaran dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi dan hasil belajar. Baiklah, kita akan mulai dengan Quick Start. Pada jendela Quick Start, kita bisa klik 2 kali. Kita tunggu. Sambil menunggu, saya akan menjelaskan tentang iSpring Free ini. iSpring Free ini untuk Quizmaker, media belajar yang baik dan interaktif, dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik itu sendiri. Baiklah, ini kita sudah terbuka iSpring Free-nya. Ini ada courses, create new course, materi baru. Ini ada quizzes, interaction, simulation, screencast, books. Nah, kalau kita ingin buat quiz, maka kita klik quizzes. Nah, di sini ada graded quiz dan survey. Karena mau buat soal graded quiz, kita klik graded quiz. Di sini ada recent quizzes, yaitu quizzes yang sudah dibuat. Kita tunggu sebentar. Nah, tampilannya akan seperti ini. Mirip-mirip dengan PowerPoint. Tunggu sebentar. Pada jendela Quick Start, kita bisa memilih jenis materi yang ingin kita buat. Karena kita mau buat quiz, maka kita klik quizzes. Nah, seperti ini tampilannya. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi iSpring Quiz Maker ini memiliki kelebihan. Itu penggunanya dapat membuat quiz interaktif dengan menggunakan fitur-fitur canggih. Sambil menunggu, kita lihat fitur-fiturnya. Ini ada question, info slide, introduction. Kemudian di sini kita bisa masukkan picture, gambar, masukkan video, masukkan suara, audio. Dan untuk guru matematika, ini bisa menggunakan simbol. Ini bisa hyperlink, ada equation-nya untuk pelajaran matematika. Di sini ada properties, preview, publish, get more features. Nah, kita mulai dengan info slide. Info slide ini terdiri dari title, description. Nah, ini kita bisa buat judulnya apa, kemudian ini description-nya, penjelasannya. Introduction, pendahuluan, ada intro slide, ada user info, dan ada instruction slide. Kita mulai dari intro slide. Jadi sebelum membuat soal, marilah kita buat pendahuluannya. Jadi judul dari kuis kita adalah sesuai dengan mata pelajaran. Misalnya, welcome to the quiz. Ini judulnya. Judulnya apa? Misalnya judulnya
Kuis bahasa Inggris. Welcome to the quiz English lesson, pelajaran bahasa Inggris. Kita bisa masukkan suara di sini. Untuk kelas berapa misalnya? Grade 11, kelas 11. Nah, di sini kita bisa masukkan suaranya, misalnya musiknya. Kita bisa pilih di PC. Untuk suaranya kita bisa download. Agar kuis kita menarik, kita bisa masukkan suaranya. Misalnya musik. Untuk description-nya, ini klik Start Quiz button to proceed. Nah, kita juga bisa memasukkan gambar, insert gambar. Oke. Bisa insert gambar. Bisa juga kita lewatkan. Baiklah, kita mulai dengan user info. User info, enter your details. Isilah data pribadimu. Nanti name, nama, username, email, mandatory berarti keharusan. Kalau optional pilihan, don't ask tidak usah. Kita pilih mandatory, wajib. Email siswa, mandatory. Company juga mandatory, kita atur. Di sini company-nya bisa kita ganti dengan kelas. Saya pakai bahasa Inggris, kelas. Kemudian department, ini bisa school dulu ya, sekolah. School, department-nya kita buat kelas. Kelasnya juga wajib, jadi mandatory. Job title nih nggak usah, telepon nggak perlu, address alamat nggak perlu. Jadi ini saja. Nah, kemudian kita lanjut dengan instruction slide, yaitu slide untuk instruksi soal. Quiz instruction. Nah, ini kalau mau tetap bahasa Inggris, biarkan saja seperti ini. Kalau mau diganti terjemahan bahasa Indonesianya juga boleh. Before attempting, carefully read the question text. Sebelum mulai mengerjakan soal, bacalah pertanyaan dengan saksama. Then choose the correct answer. Kemudian pilih jawaban yang tepat. Click on submit to confirm your answer. Klik submit untuk jawab. Use the question list in the upper left corner to jump to a certain question. Kalau ini dikira nggak perlu diubah, tetap kayak gini saja. Klik display quiz instruction. Oke, setelah itu kita bisa mulai dengan pertanyaan. Question group. Ini boleh dilewatkan. Kita lewatkan saja, remove. Kita langsung dengan pertanyaan. Question group. Pertanyaannya kita klik di sini. Ada pilihan ini yang free, multiple choice, pilihan ganda, multiple response. Ada jawaban lebih dari satu. Short answer, jawaban singkat. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan multiple choice, pilihan ganda. Berikut langkah-langkah membuat soal latihan kuis menggunakan aplikasi iSpringSuit. Nah, kita mulai dengan membuat soal. Di sini kita buat perintah select the correct answer option. Kita ketik pertanyaannya, boleh di copy paste dari Word, boleh juga ditambahkan picture gambarnya. Ini tambahkan video, tambahkan suaranya. Kemudian optionnya diketik satu persatu. Pilihan yang benar itu
kita klik, berarti ini jawaban yang benar. Untuk menambah, type to add a new choice. Kita tambah ini, type to add new choice. Kita tambahkan pilihannya. Kemudian feedbacknya, kalau nilainya betul, ini misalnya kalau 5 pertanyaannya, berarti satu soal skornya 20, itu diatur. Ini kredit, by result, feedbacknya by result, skornya. Kemudian limit time to answer itu kita batasin atau tidak. Kalau dibatasin kita klik berapa lama ini batasan mengerjakan soalnya, misalnya 5 menit untuk satu soal. Shuffle answer, jawabannya ini acak. Kemudian kita enter. Nah, kita bisa tambah lagi, copy, duplikat, tambah sampai 5 pertanyaan. Nanti resultnya kalau berhasil ini pas, kalau gagal fail. Nah, kita bisa atur seperti ini. Setelah selesai 5 soal, properties, kita atur propertiesnya. Judul dari kuisnya apa? Misalnya English quiz. Ukurannya ini normal, slide size-nya. Kemudian time limit to complete the quiz. Berapa lama? Misalnya 30 menit. 30 minutes. Nah, di sini quiz property-nya terdiri dari main property, yang ini main property, title and size, judul dan ukuran. Kemudian kita atur quiz scoring-nya. Di sini ada KKM-nya. Kalau kita mau by passing score, KKM-nya ini atau tidak usah. Passing requirement scoring in percent atau in point. Kalau in point kita klik point. Terus passing score-nya berapa KKM-nya? Atas ambangnya misalnya 60. Lulus 60. Bawah 60 tidak lulus, failed. Kemudian kita atur question properties-nya. Di sini point for a correct answer. Tiap soal itu berapa poinnya? 20 misalnya. Tidak jawab salah berarti tidak ada penalti 0. Mengurangi angka, mengurangi 0. Kemudian batasan untuk mengerjakan soal 1 kali saja. Tidak boleh 2 kali. Limit time to answer the question. Kita batasin menjawab soal berapa lama. Misalnya 30 menit. 30 minutes. Berapa detik? Shuffle answer choices. Pilihannya diacak. Accept partially answer, correct answer. Nah, ini nggak usah. Allow user to skip survey question. Nanti bisa kita atur show feedback for graded question. Kalau benar ini feedbacknya, that's right, you choose the correct response. Ini bisa kita ganti dengan bahasa Indonesia, bisa ganti dengan komentar feedback untuk jawaban yang benar. Incorrect, jawaban yang salah. You did not choose the correct response. Ini boleh kita ganti juga. Penalty correct. Try again. Answer. Thank you for your answer. Sudah, kalau sudah kita simpan. Kemudian quiz result. Kalau lulus, pass. Kalau tidak lulus, fail. Ini kalau lulus, congratulations you pass. Jadi ini tadi udah selesai. Sekarang terakhir reporting. Untuk melapor, send quiz result to email. Send report to instructor. Kita kirim laporan hasil jawabannya ke email struktur. Ditulis email guru. Di sini ditulis, diketik email guru. Nanti hasil jawaban siswa berapa nilainya akan terlihat di email kita. Dikirim langsung otomatis ke email. Send when quiz is. Kirim kalau gagal atau lulus, berarti dua-duanya, walaupun dia gagal atau dia melewati ambang KKM, tetap dikirim ke email kita. Include user answer in the report, termasuk
jawabannya, analisa jawabannya, klik send report to user email. Nah ini pilihan. Kalau kita mendaki siswa yang menjawab soal itu dapat email hasilnya, kita klik. Kalau nggak usah. User answer jawabannya benar. Feedbacknya boleh juga diklik. Kalau nggak, biarkan saja, lewatkan. Oke. Nah, inilah sudah kita atur quiz propertiesnya. Kemudian di save. Kalau sudah save. Setelah itu, kalau sudah selesai, kita lihat review. Nah, soalnya tadi, misalnya, kita buat soal. 1 ditambah 1. Berapa 1 tambah 1? 10 ditambah 13. Pilihannya misalnya 12. Di sini misalnya 15. Sini misalnya 23. Soal nomor 2. Nah, ini misalnya skornya 50. What is 10 plus 13? Soal nomor 2. How are you? Misalnya, saya jawab, I am a student. Option 2, saya jawab, I am fine. Thank you. Option 3, Harry. Jadi jawabannya di sini yang benar. Tadi ini jawaban yang benar adalah 23. Oke, ini kita atur nilainya 50, yang ini 50. Time limitnya di shuffle. Oke, jadi kita coba 2 soal dulu. Nah, ini tadi sudah diatur. Kita simpan. Quiz scoringnya passing grade 60. Question properties kita diatur tadi ini. Point for correct answer tadi 50. Limitnya 30 menit. Ya, simpan. Untuk reportingnya, send report to instructor. Nah, ini tadi masukkan email yang buat soal. Send when quiz is
Ini include user answer in report. Ini kita kirim ke siswa juga yang mengerjakan. Nah, kemudian save. Oke, ini tadi waktunya 30 menit berarti masing-masing 15. Oke, udah selesai. Intro grupnya, enter your detailnya sudah, push instructionnya sudah. Pertanyaan kita coba dulu contohnya 2. Ini pertanyaan yang kedua. Ya, untuk melihat hasilnya kita klik preview. Nah, ini dia tampilannya. Ini untuk ukuran laptop. Ini untuk ukuran tablet. Ini ukuran, ini untuk ukuran laptop. Tadi ini untuk ukuran desktop. Ini komputer desktop. Ini untuk tablet. Ini untuk tablet portrait. Nah, ini untuk ukuran phone landscape, phone portrait. Coba kita pakai yang start quiz. Isi namanya, misalnya, sini emailnya, email kita sebagai siswa. Sekolahnya, kelasnya, submit. Kemudian quiz instructionnya nih, baca dulu instruksi, lanjutkan dengan soal. Select the correct answer option. What is 10 plus 13? Jawaban diacak. Kemudian submit. Correct. Nah, ini sudah ada feedbacknya. That's right, you choose the correct response. Kita lanjutkan. How are you? Fine, thank you. Submit. Correct. Benar semua yang benar. View result. Congratulations, you pass. Your score 100 point, 100%. Passing score 60. Ini KKM-nya 60, poinnya 60. Passing score. Review quiz, kita lihat review. Nah, ini benar. Next, soal kedua. Oke, close review. Nah, inilah cara membuat quiz online menggunakan aplikasi iSpring Quizmaker. Nah, selanjutnya kita akan publish. Bagaimana cara publish? Klik publish di sini. Cara kita publish, kita klik publish. Kalau sudah yakin semuanya, kita klik publish. Nah, ini judulnya English Quiz. Perhatikan waktu kita publish ini foldernya di mana? Oh, di sini. User Asus dokumen. Oh, bisa saya pindahkan. Saya mau pindahkan ke folder. Biar mudah nyarinya. Kita pindahkan ke folder yang ingin kita buka nanti. Sesuai dengan pelatihannya. Saya akan masukkan di D. Perhatikan foldernya ada TOT. Nah, saya masukkan di TOT ini. Nanti kita cari foldernya di sini. Select folder. Setelah yakin, ini kita publish
klik publish. Publishing is complete. Selesai. Kita buka open folder. Kita buka foldernya. Nah, jadi disinilah foldernya. Ada data, ada index. Folder yang saya simpan tadi di disk, local disk D, bagian iGuru, TOT 9 Juni, English Quiz Publish. Nah, demikianlah tutorial cara membuat soal online dengan menggunakan iSpring Quiz Maker.